Dari namanya harusnya sih ini laptop gamingnya Asus, tapi kok dia bisa jadi tablet dan nggak ada discrete GPU-nya? Ya, laptop gaming ini cuman punya IGP atau Integrated Graphics dalamnya. Tapi tenang, performa IGP-nya ternyata nyaris sekencang RTX 4060 laptop. Tentunya performa sekencang itu bisa dicapai karena laptop gaming ini sudah menggunakan AMD Ryzen AI Max Plus 395 prosesor dengan Radeon 8060S di dalamnya. Nah, si Radeon 8060S sendiri diklaim sebagai integrated graphics tercepat terkencang di laptop Windows untuk saat ini. IGP ini dilengkapi dengan 40 compute units dan graphics memory hingga 48 GB yang mampu memberikan performa tertinggi untuk gaming dan content creation. Nah, untuk RAM-nya dia langsung pakai 32 GB LPDDR5X 8000 MHz dengan konfigurasi quad channel memory, bukan dual channel. Butuh yang lebih gede lagi? Tenang, ada varian 64 GB-nya kok untuk pasar Indonesia. Layarnya pakai panel IPS 100% DCI-P dengan resolusi 2,5K 180 Hz. Jadi siap untuk gaming dan content creation kelas profesional. Tersedia juga dua konektor USB 4 dan ada Wi-Fi 7. Jadi kekinian banget. Ya, laptop gaming unik ini adalah Asus ROG Flow Z13 GZ302 keluaran tahun 2025. Ya, nggak seperti merek lainnya, laptop gaming seri ROG Flow itu punya keunikan di mana dia selalu menggunakan form factor 2-in-1 ya. Jadi selain bisa dipakai sebagai laptop normal, dia juga bisa diubah menjadi tablet, jadi lebih multifungsi. Jadi ini namanya laptop gaming atau tablet gaming sebenarnya. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya kali ini ya dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen AI Max Plus 395 prosesor. Codename-nya adalah Strix Halo. CPU arsitekturnya adalah Zen 5. Arsitektur ini membuat performanya jauh lebih kencang dan responsif serta siap untuk next gen AI PC. Untuk fabrikasi dia pakai TSMC 4nm FinFET. Default TDP-nya gede di 55 watt. Dia punya 16 core dan 32 thread. L3 cache-nya juga besar, 64 MB. Integrated Graphics-nya pakai AMD Radeon 8060S Graphics. IGP ini menggunakan arsitektur RDNA 3.5 dengan 40 compute units. Ya, jumlah compute unitnya udah seperti graphic card desktop AMD Radeon di sini. Bahkan jumlah compute unitnya ini jauh lebih melimpah dibandingkan IGP AMD Radeon terkencang sebelumnya yang hanya punya 16 compute unit. Tentunya IGP ini juga sudah mendukung fitur ray tracing dan juga kemampuan encode serta decode video AV1. Menariknya, kapasitas VRAM IGP tersebut dapat dibuat sangat besar. Untuk varian kami uji, kapasitas VRAM-nya dapat diatur hingga kapasitas 24 GB. Ya, 24 GB. Jadi sudah seperti kapasitas VRAM yang dimiliki graphics card desktop kelas atas. Bahkan untuk varian yang RAM-nya 64 GB untuk laptopnya ya, kapasitas VRAM-nya bisa diatur hingga 48 GB. Tapi perlu diperhatikan, semakin besar kapasitas VRAM-nya akan mengurangi kapasitas RAM yang bisa diakses oleh Windows. Nah, kapasitas VRAM sebesar itu mungkin tidak semua game juga bisa memanfaatkannya. Tapi seharusnya ini akan bisa dimanfaatkan oleh software AI, editing video, atau yang lainnya. Nah, untuk NPU dia pakai AMD Ryzen AI dengan kemampuan hingga 50 TOPS. Jadi tablet ini sudah memenuhi persyaratan untuk Copilot Plus PC dari Microsoft. Nah, untuk memori atau RAM-nya yang satu ini langsung pakai 32 GB LPDDR5X 8000 MHz quad channel 256 bit. Ya, ini udah quad channel, bukan dual channel lagi. Memori quad channel tersebut seharusnya bisa memberikan bandwidth sangat tinggi untuk IGP. Jadi performa grafisnya super kencang. Ini juga menjadi prosesor AMD Ryzen pertama yang menggunakan controller memori quad channel. Untuk storage, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dengan ukuran fisik 2230 yang pendek banget itu ya. Menariknya, tidak seperti tablet Windows lainnya, kita masih bisa mengupgrade SSD tersebut dengan membuka sebuah penutup pada punggung tablet. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul dari MediaTek yang support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4, jadi kekinian dan future proof. Kapasitas baterainya ini juga nggak kecil di 70 Wh. Nah, untuk operating system dia pakai Windows 11 24H2. Untuk body, form factor-nya adalah detachable laptop. Ya, ini adalah form factor yang jarang sekali digunakan untuk laptop gaming dan lebih umum untuk laptop yang hemat daya. Form factor seperti ini membuat kita bisa mengubah laptop gaming ini jadi tablet dengan melepas keyboardnya. Tentunya saat keyboard dilepas, kita lebih nyaman menggunakannya karena bobotnya jadi lebih ringan ya. Nah, bagian tablet dilengkapi dengan kickstand yang dapat dibuka hingga sudut 170 derajat, jadi bisa kita atur kemiringannya sesuka kita. Kickstand tersebut juga membuat tablet bisa didirikan di atas meja tanpa perlu masang keyboardnya. Nah, pada detachable laptop tertentu, bagian penyangga ini menyatu dengan keyboard sehingga harus digunakan secara bersamaan. Kalau di sini enggak.
Untuk material, bodi tablet ini terbuat dari balok aluminium yang dibentuk dengan CNC machine, jadi terasa kokoh banget saat digunakan. Bodi tablet juga dilengkapi dengan anti-fingerprint coating, jadi sidik jari itu nggak mudah nempel-nempel di permukaan, bersih terus kelihatannya. Nah untuk warna, ya ini off black ya namanya ya hitam ya. Nah untuk desain, menurut Asus, desain punggung tablet ini terinspirasi dari tema 20th Century Space Race dengan sentuhan retro futurism ya. Di punggung layar ini juga terdapat sebuah jendela kaca dengan bentuk jajaran genjang vertikal yang memperlihatkan komponen-komponen motherboard di dalamnya. Secara keseluruhan tablet ini punya penampilan yang unik tapi tetap keren. Untuk dimensinya, panjang 30 cm, lebar 20,4 cm, dan ketebalan di sisi paling tipis 1,29 cm, sisi paling tebal di 1,49 cm. Untuk bobot, tabletnya aja di 1,23 kg, lalu tablet plus keyboard totalnya di 1,62 kg. Chargernya 460 gram. Ya ini adalah charger 200 watt ya, nggak bercanda nih, gede nih chargernya ya. Total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya dengan charger adalah 2,08 kg. Menariknya, pada paket penjualan disertakan juga charger USB Type-C 100 watt dengan bobot 295 gram. Tentunya kita juga masih bisa menggantinya dengan gun charger 100 watt kalau butuh ukuran yang lebih kecil dan bobot yang lebih ringan lagi untuk keseharian. Jadi kalau mau cuma ngetik-ngetik di kafe doang, ya nggak usah bawa yang 200 watt juga chargernya, jadi berat ya kan? Lebih enteng bawa yang kecil-kecil aja. Untuk display atau layar, dia menggunakan layar Asus Nebula Display dengan ukuran 13,4 inci. Dengan ukuran seperti ini, tablet ini mudah digunakan di tempat yang sempit seperti meja pesawat atau kereta ya. Resolusi layarnya di 2560x1600 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Refresh rate-nya 180Hz dengan response time 3 milisecond dan telah mendukung fitur variable refresh rate AMD FreeSync Premium. Kalau untuk panel, dia IPS level. Nah, menurut Asus, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 500 nits dengan color gamut 100% DCI P3. Kalau kami ukur hasilnya, tingkat kecerahan maksimalnya ternyata bukan 500 tapi 521 nits, bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan klaimnya. Untuk gamut coveragenya 93,1% DCI P3 dengan gamut volume di 101,1% DCI P3. Layar ini sudah Pantone validated, jadi memang cocok digunakan untuk editing kelas profesional yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Buat streaming film ya udah pasti mantep ya, karena dia udah punya sertifikasi Dolby Vision juga. Tentunya layar ini juga siap dipakai untuk main game AAA atau game kompetitif. Layar ini tentunya punya kemampuan touchscreen ya, karena pada dasarnya ini kan sebuah tablet ya. Menariknya, pada paket penjualan disertakan juga stylus, jadi memudahkan kita saat mau nulis atau menggambar dibandingkan menggunakan jari. Enakan pakai stylus tentunya. Nah, stylus ini punya 4096 pressure level. Daya tahan baterai bisa mencapai 140 jam setelah di-charge selama 30 menit melalui konektor USB Type-C-nya. Stylus ini juga dilengkapi dengan sejumlah pen tips dengan pilihan 2H, H, HB, dan B. Saat kami coba, stylusnya terasa nyaman dan responsif saat dipakai menggambar. Akurasinya terbilang baik dan tidak terasa ada lag yang berarti di sini. Permukaan layar juga dilengkapi dengan lapisan Corning Gorilla Glass DXC agar lebih aman lagi dari goresan saat digunakan dengan stylus atau bahkan kalau mau pakai jari. Permukaan layarnya memiliki sifat yang glossy, jadi memantulkan sedikit bayangan dari benda-benda di sekitar kita ya, atau lampu-lampu juga. Walaupun demikian, permukaan seperti ini justru membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang. Layar ini punya tingkat screen to body ratio 90%, jadi bingkainya tipis untuk sisi kanan dan kirinya. Menariknya, kita bisa menutupi sepenuhnya bingkai sisi bawah yang agak tebal dengan mengangkat keyboard tablet ini sedikit, jadi nempel ke situ ya, tuh ketutupan jadinya. Ini sekaligus membuat keyboardnya jadi lebih nyaman, lebih ergonomis saja kan, keangkat gitu. Nah untuk kamera dan mikrofonnya, seperti tablet pada umumnya, tablet ini juga dilengkapi dengan 2 buah kamera. Untuk kamera di punggung tablet ini mampu memotret dan merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Sementara kamera infrared di sisi atas layar itu mampu memotret dan merekam hingga resolusi 1440p 30 fps. Kamera 1440p ini sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, serta background effect. Dan dia akan memanfaatkan NPU saat diaktifkan, jadi baterainya lebih irit. Nah tablet ini juga dilengkapi dengan 2 buah mikrofon di sisi kanan dan kiri kamera yang mendukung fitur AI noise cancelling untuk meredam suara bising di sekitar kita. Kamera 1440p tersebut sebenarnya mampu menangkap gambar kami dengan cukup baik ya, dan minim noise saat di ruangan dengan pencahayaan yang mencukupi. Akan tetapi kami menemukan keanehan di mana saat menggunakan lampu softbox di studio kami, ternyata kulit kami jadi agak kuning di sini. Sementara kalau kami coba dengan pencahayaan lain, kulit kami tampak normal sih warnanya. Nah untuk kamera di punggung layar ini kualitasnya juga cukup oke ya, dan mampu menangkap detail objek dengan cukup baik saat digunakan untuk motret. Sementara untuk kualitas rekaman videonya juga udah lumayan oke untuk kamera di sebuah tablet Windows. Sementara untuk mikrofonnya ini mampu menangkap suara kami dengan baik dan jelas, serta mampu menghilangkan sepenuhnya suara kebisingan di sekitar kami saat fitur noise cancellation-nya kami aktifkan.
Oke, saat ini saya lagi menguji kemampuan noise cancellation tablet gaming Asus ROG yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Nah, untuk sistem audionya, tablet ini dilengkapi dengan 4 buah speaker dengan lubang keluaran suara mengarah ke sisi kanan, kiri, dan depan. Kita bisa mengatur profil suara dan equalizer di software Dolby Access. Walaupun ada 4 speaker, suara yang dikeluarkan itu masih terasa agak kurang kenceng aja di telinga kami. Walaupun memang nggak bisa dibilang pelan juga. Mungkin ini kita kebanyakan ngebandingin sama Asus ROG yang lain ya, yang gede-gede speakernya ya. Nah, untuk kualitas suaranya sebenarnya udah tergolong baik, walaupun terasa biasa aja kalau dibandingkan dengan speaker di ROG Zephyrus G14 atau G16 di kelas harga yang sama. Nah, kalau butuh kualitas suara yang lebih baik lagi, sebaiknya memang gunakan headphone, earphone, atau speaker tambahan ya. Oke, untuk konektor dan tombol, di sebelah kiri ada dua USB 4 40 Gbps yang mendukung power delivery dan protokol DisplayPort dan perangkat Thunderbolt seperti eksternal GPU ROG XG Mobile 2025 dengan RTX 50 series di dalamnya. Bisa ya. Lalu ada satu HDMI 2.1, ada satu Asus Slim Power Jack untuk ngecharge si tablet. Dengan konektor tersebut kita jadi tidak perlu menggunakan konektor USB untuk ngecharge si tablet. Jadi konektor USB-nya bisa dipakai untuk perangkat yang lain. Lalu ada satu microSD card reader. Di sisi kanan ada tombol power, ada tombol volume, ada tombol command center, ada satu USB 3.2 Gen 2, satu 3,5 mm audio combo jack. Nah, untuk keyboardnya, tablet ini dilengkapi dengan soft keyboard yang dapat dilepas pasang dan menempel dengan menggunakan daya magnet ya. Untuk tata letak tombolnya sebenarnya masih mirip seperti ROG Flow Z13 keluaran tahun 2023. Walaupun demikian, ukuran tombolnya udah diperbesar dengan sudut-sudut yang lebih melancip. Menariknya, soft keyboard tersebut dapat diposisikan sejajar dengan meja atau agak naik nih, bisa nih ya. Sayangnya saat posisi mengetik yang mendatar, permukaan keyboard terasa jadi membal setiap kali kami tekan tombolnya. Jadi pengalaman mengetiknya agak sedikit kurang nyaman aja. Sepertinya hal itu disebabkan adanya lipatan di dekat sambungan tablet dan keyboard yang membuat posisinya tidak rata dengan meja. Sementara saat posisinya diangkat atau kita miringkan, meskipun agak melayang di atas meja, ternyata permukaan keyboard nyaris tidak mengalami gejala membal-membal. Jadi lebih nyaman saat mengetik. Untuk travel distance tombolnya ini mantap ya, 1,7 mm, tergolong dalam untuk sebuah soft keyboard dan mirip seperti keyboard laptop ROG lainnya. Uniknya, keyboard ini ternyata dilengkapi dengan lampu backlit ya, yang warnanya bukan putih tapi RGB dengan satu zona warna. Kita bisa memilih 3 tingkat kecerahan dengan menekan tombol function plus F11. Tentunya kita juga bisa mengatur warna dan efek lampu RGB di software Armoury Crate. Nah, untuk touchpadnya yang ada di keyboard ini memiliki ukuran 12,8 x 7,2 cm. Ini lebih besar dibandingkan yang ada di ROG Flow Z13 2023. Posisi touchpadnya cenderung center to body, memanjang dari tombol Alt kiri hingga Copilot key. Saat digunakan, jari kami dapat bergerak mulus di atas permukaan touchpad. Klik kanan dan klik kiri juga terasa solid saat ditekan. Oke, kita masuk ke cooling systemnya. Untuk mendinginkan prosesor sekencang ini ya, Asus menggunakan sistem pendingin vapor chamber dengan material tembaga. Sistem pendingin tersebut juga dilengkapi dengan lempengan stainless steel untuk melindungi layar dan motherboard dari paparan panas. Sementara untuk jumlah kipasnya itu ada 2 buah yang menarik udara dari area punggung tablet dan membuangnya ke arah atas. Menarik ya, di sini Asus merancang sedemikian rupa agar aliran udara dari kipas juga ikut mendinginkan panel layar dari sisi belakang sehingga suhunya tetap adem saat kita sentuh. Nah, di sini Asus juga menggunakan liquid metal untuk memaksimalkan transfer panas dari prosesor ke sistem pendingin. Sangat berasa ROG-nya kalau udah kayak begini ya. Nah, untuk security-nya, tablet ini dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Tablet ini dilengkapi dengan 5 profil performa, yaitu Windows Mode, Silent Mode, Performance Mode, Turbo Mode, dan Manual Mode. Nah, di mode ini disediakan pengaturan manual untuk kecepatan kipas. Perlu diperhatikan, mode turbo dan manual hanya bisa digunakan dengan charger yang 200 watt tadi, ya, bukan yang kecil. Nah, kita bisa mengatur profil tersebut dengan menekan tombol function plus F5 atau melalui software Armoury Crate. Oke, mari kita tancap ke charger dan kita coba Cinebench R23. Kita lakukan stabilitas selama 30 menit dan skor tertinggi yang dicapai adalah 26.260 poin di mode performance. Dan lalu di mode turbo adalah 31.149 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah di 24.700 sampai 25.200 poin di mode performance. Lalu di mode turbo ada di kisaran 29.000 sampai 29.500 poin. Oke, sekarang kita cabut colokan listriknya, kita lihat kalau pakai baterai doang gimana. Kita jalankan Cinebench R23 lagi. Nah, di sini skor yang kita dapatkan adalah di kisaran 25.300 sampai 25.700 poin di mode performance. Jadi performanya masih sebetulnya mirip-mirip ya antara pakai charger atau tidak pakai charger. Oke, untuk suhu kerjanya pas melakukan Cinebench R23 selama setengah jam ya, di mode performance suhu prosesor itu dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 80 derajat Celcius. Sementara di mode turbo suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 85 derajat Celcius. Ini tergolong mantap suhunya ya, karena prosesor dengan perolehan skor setinggi itu biasanya
biasanya suhunya akan ada di atas 90 derajat Celcius dan kami masih nggak protes selama nggak tembus dari 100. Oke, sekarang mari kita lebih serius lagi. Langsung aja kita tancap Blender 4.3.2 dengan langsung barbershop scene deh yang berat ya, bukan BMW scene ya. Untuk CPU rendering selesai dalam waktu 14 menit 40 detik, sementara untuk GPU rendering dengan HIP ya selesai dalam waktu 4 menit 25 detik. Wah, kenceng juga nih ya. Lalu untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering di mode turbo, suhu prosesor terus berada di bawah 80 derajat Celcius walaupun sempat naik sesaat lah ke 81 derajat Celcius. Jadi masih terjaga aman. Lanjut dengan Adobe Premiere Pro 2025. Video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software only semua selesai dalam waktu 3 menit 56 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL selesai dalam waktu 2 menit 2 detik. Sangar ini, kencang banget. Itu 4K 60 fps loh. Kalau videonya adalah Full HD 60 fps, software only 40 detik. Kalau pakai OpenCL 39 detik. Keentengan. Oke, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export pakai OpenCL. Lagi-lagi suhu prosesor terus berada di bawah 80 derajat Celcius selama pengujian di mode turbo. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Ini software video editing kelas profesional tapi versi gratis yang kita pakai ya. Video 4K 60 2 menit 7 detik. Itu selesai dalam waktu 3 menit 29 detik. Sementara kalau yang Full HD 60 fps selesai dalam waktu 56 detik saja. Lagi-lagi cukup kencang di sini ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, biasa sih kita temu suhu di atas 90 derajat Celcius ya di pengujian ini ya. Tapi di sini suhu tertinggi di tablet ini ternyata hanya mencapai 80 derajat Celcius saja di mode turbo. Luar biasa, terjaga sekali suhunya. Oke, lanjut ke CapCut. Video 4K 62 menit 7 detik lagi ya. Diekspor selesai dalam waktu 52 detik aja. Kenceng banget. Lalu kalau yang Full HD 60 selesai dalam waktu 25 detik aja. Ini super kenceng eksportingnya. Pada saat kita mengekspor video yang 4K tadi di mode turbo, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 81 derajat Celcius aja. Jadi aman lah. Lanjut ke handbrake. Di sini kita melakukan konversi video 4K 62 menit 7 detik ke Full HD 60 fps, formatnya AV1. Tanpa akselerasi hardware selesai dalam waktu 2 menit 9 detik. Ini udah bagus ya. Nah, kalau kita pakai akselerasi AMD VCE selesai dalam waktu 1 menit 25 detik saja. Kenceng. Lalu suhu kerjanya kalau kita konversi pakai AMD VCE ini lagi-lagi suhu prosesor terjaga aman. Walaupun kali ini di kisaran 83 derajat Celcius, tapi ini udah mode turbo ya. Tetap dia nggak nyentuh 90-an derajat Celcius. Aman banget. Oke, kita lanjut ke GPU testnya. Kita pakai Trimac Time Spy Graphics Core DirectX 12. Kita lihat si Radeon 8060S nya dapat 10.349 poin. Skor ini hampir mendekati performa RTX 4060 di laptop TUF Gaming A14 yang dapat skor di 10.514 poin. Skornya juga jauh lebih tinggi dibandingkan IGP Radeon 890M yang hanya mendapatkan skor 3.635 poin di laptop TUF Gaming A14. Nah, kita langsung masuk ke gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir nih, Assassin's Creed Mirage ya, selama 30 menit suhu kerjanya kita lihat di mode turbo, prosesornya berada di kisaran 76-78 derajat Celcius. Sementara permukaan body, setengah jam kita main game satu ini, hampir seluruh permukaan layar tablet itu suhunya berada di atas 40 derajat Celcius. Dengan titik tertinggi mencapai 47 derajat Celcius di dekat pojok kanan atas ya. Sementara untuk sisi punggung tablet itu permukaannya juga berada di atas 40 derajat Celcius dengan titik tertinggi di kisaran 48-49 derajat Celcius
di area tengah atas. Tapi tenang, saat main game kan tabletnya tidak kita pegang, tapi kita taruh di atas meja, jadi tangan tetap aman. Suhu keyboard sih pasti aman banget, karena nggak ada komponen penghasil panas sama sekali di keyboardnya. Selain itu kami juga menguji dalam kondisi streaming YouTube 4K dan suhu permukaan layarnya terlihat berada di bawah 40 derajat Celcius. Masih aman. Suhu punggung tablet juga terlihat berada di bawah 40 derajat Celcius, jadi ya aman lah kalau buat nonton-nonton aja sih nggak panas lah. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5768 MB per second dan tulis di 5167 MB per second. Ini sih kenceng banget ya. Untuk SSD ukuran fisiknya adalah 2230, kan kecil ya ukurannya. Oke, sekarang kita coba pengujian baterainya. Kelihatan baterainya ya. Kita mengatur brightness di 150 nits, volume suara 25%, setting layar di 2,5K 180Hz dengan mode silent. Untuk 1080p local video playback di mode laptop kita dapatkan baterai habis setelah 12 jam 15 menit. Sementara di mode tablet tanpa keyboard, baterai habis setelah 12 jam 46 menit. Ini tergolong sangat irit ya, mengingat di dalam tablet ini ada prosesor 16 core dengan IGP yang super kencang. Lalu untuk charging, 30 menit pertama dia terisi di 58%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu hanya 1 jam 37 menit. Ini kenceng sih ngisi baterai, cuma sekitar 1,5 jam doang. Oke, sekarang mari kita coba kemampuan AI-nya. Tadi kita lihat kalau NPU di prosesor AMD Ryzen ini membuat beban kerja CPU jadi lebih ringan saat fitur Windows Studio Effect diaktifkan. Terlihat beban kerja CPU berada di bawah 10% saat kita menjalankan fitur-fitur Windows Studio Effect. Nah, selain untuk Windows Studio Effect, kita juga bisa memanfaatkan si NPU ini untuk menciptakan gambar dari sebuah prompt atau tulisan. Tentunya secara offline. Sekarang kita coba dengan aplikasi bernama Amuse AI ya. Pertama-tama kita matikan dulu koneksi internetnya. Jadi kita pastikan bahwa ini offline atau lokal di tabletnya aja kerjanya. Lalu kita masukkan sebuah prompt, kemudian tinggal tekan generate dan hanya dalam waktu beberapa detik saja gambar yang kita inginkan sudah jadi. Terlihat juga di Task Manager kalau NPU usage-nya naik saat kita tekan generate di aplikasi tersebut. Oke, untuk harga, menurut Asus Indonesia, harga laptop yang super canggih ini ada di kisaran 36.999.000. Lalu untuk yang varian RAM-nya 64GB harganya adalah 41.999.000. Ini tergolong cukup menarik untuk sebuah laptop gaming dengan RAM 64GB ya. Nah, untuk bonus pembelian tentunya dapat Microsoft Office Home 2024 yang aktif selamanya, lalu dapat langganan Microsoft 365 selama 1 tahun. Kemudian ada juga charger USB Type-C 100W, ini ekstra ya, lalu ada stylus, ada sleeve bag juga. Nah, untuk garansi dapat 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Dengan VIP Perfect Warranty ini, Asus Indonesia itu akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Nah, Asus VIP Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama setelah pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, form factor seperti ini membuat kita agak sulit menggunakannya di atas pangkuan ya, tidak seperti laptop konvensional. Kemudian karena form factornya yang tablet, sementara ada active cooling system di dalamnya, ini agak sulit ya melakukan perawatan pembersihan debu sendiri. Lalu untuk harganya, suara speaker yang ditawarkan ini masih terasa agak kurang mantep aja ya. Bisa jadi ini disebabkan dari bentuk device-nya yang berupa tablet. Nah, dari sisi menariknya, dia multifungsi. Bisa jadi laptop gaming, bisa jadi tablet juga. Mudah digunakan di tempat kecil seperti di meja pesawat bisa. Pakai prosesor AMD Ryzen AI Max Plus. Ini super kencang untuk komputasi kelas berat seperti rendering 3D, editing video 4K 60, atau menjalankan game AAA. Lalu dia dilengkapi dengan NPU, jadi mampu menjalankan software AI tanpa perlu connect ke internet. Lalu dia udah punya Radeon 8060S. Ini performanya sangat kencang untuk sebuah IGP dan udah setara dengan discrete GPU beneran. Ya, kapasitas VRAM-nya juga dapat dibuat besar banget kalau dibutuhkan. Lancar main game AAA dengan setting grafis yang tinggi. Main game kompetitif ini terbang-terbang FPS-nya nih ya. Untuk content creation dia juga mantep banget. Suhu kerjanya relatif aman, kapasitas RAM-nya besar dan udah quad channel pula jadi kenceng. SSD-nya masih bisa di-upgrade. Layarnya istimewa untuk gaming dan content creation. Baterainya irit untuk performa yang ditawarkan, charging-nya juga kenceng. Lalu dalam paket penjualannya dapat 2 charger, yang 200W dan yang 100W untuk dibawa jalan-jalan. Lalu disediakan 2 konektor USB 4 dan ada 1 juga USB yang besarnya ya. Lalu soft keyboardnya dilengkapi dengan backlit RGB, dilengkapi dengan 2 kamera pula karena dia tablet. Lalu dia udah punya Wi-Fi 7 kekinian dan future proof dan ada garansi kelalaian pengguna. Jadi Asus ROG Flow Z13 keluaran tahun 2025 ini sebenarnya cocoknya buat siapa?
Ya, tablet atau laptop ini seharusnya cocok untuk mereka yang membutuhkan laptop high performance dengan ukuran kecil dan bobot yang masih relatif ringan, mudah dibawa kemana-mana. Buat editing video, mantap. Kalau cuma sampai 4K 60 mat, wah nggak ada masalah, dilibas. Mau editing video AV1 juga bisa, kan IGP-nya udah support encode video AV1. Buat editing foto atau membuat sketsa, wah mantep lah. Apalagi dia punya stylus bawaan ya. Mau dipakai desain dan rendering 3D juga nggak ada masalah, karena IGP-nya bisa mengakselerasi software 3D tertentu. Mau dipakai untuk programming harusnya juga masih bisa, asalkan software codingnya cocok dengan spesifikasi laptopnya. Mau dipakai untuk jalin software berbasis AI, bisa karena ada NPU dan juga Radeon 8060S-nya. Dan pastinya laptop ini cocok untuk main game AAA dan game kompetitif dengan setting grafis yang tinggi. Nggak perlu takut frame rate-nya patah-patah. Pada akhirnya, kalau dicari adalah laptop high performance, multifungsi yang bisa dipakai sebagai tablet dengan bentuk yang kecil serta praktis. Rasanya Asus ROG Flow Z13 2025 ini adalah pilihan yang paling menarik untuk saat ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.